Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, Rabu 13 Januari 2021, kita dapat kembali bertemu walaupun secara virtual dalam video pembelajaran matematika kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap. Hari ini jadwal kita adalah matematika, di mana kita akan mempelajari materi tentang kesebangunan dan kongruensi. Tapi sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan membaca Fatihah secara bersama-sama. Libtigha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan doa kita, Allah akan memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini dan akan memberikan manfaat buat kita ke depannya, baik sesama maupun ke siapapun. Dan semoga dengan doa tersebut pula Allah akan mengambil wabah pandemi yang sekarang melanda ini untuk segera diangkat dari muka bumi ini, sehingga kita dapat kembali bertatap muka dalam madrasah untuk belajar bersama. Siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesebangunan dan kongruensi. Nanti saya akan menjelaskan tentang kesebangunan dan kongruensi. Silakan kalian perhatikan baik-baik, siapkan alat tulisnya, buku cetaknya, ballpointnya, catat hal-hal yang penting, yang urgen, yang kira-kira nanti perlu ditanyakan. Silakan tanyakan. Kalian bisa langsung WA ke saya atau bisa tanya ke Bapak Ibu guru matematika yang lain di MTS Negeri 1 Cilacap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan saya berkaitan dengan kesebangunan dan kongruensi. Mari kita mulai materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang kesebangunan dan kongruensi. Perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang penting, silakan kalian catat di dalam buku tulis kalian. Kesebangunan dan kongruensi. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, kalian nanti akan belajar bagaimana cara tentang menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Jadi nanti diharapkan kalian setelah selesai mempelajari materi ini, kalian akan bisa menjelaskan tentang apa itu kesebangunan dua bangun datar, dan juga apa itu kongruensi antar dua bangun datar. Nah, perhatikan peta konsep berikut ini. Secara umum, kesebangunan bangun datar, itu nanti akan terbagi jadi dua, Jadi nanti kita akan belajar tentang dua buah bangun datar yang sebangun, kemudian nanti ada dua bangun datar kongruen. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang mempunyai panjang dan lebar dan tidak mempunyai volume atau
lebar dan tinggi, tapi tidak mempunyai isi, maka itu disebut dengan bangun datar. Sedangkan kalau yang mempunyai isi itu namanya adalah bangun ruang. Nah, setelah kita pelajari tentang dua bangun datar yang sebangun, nanti akan lebih fokus lagi adalah tentang segitiga yang sebangun. Begitupun pula sebaliknya, setelah dua bangun datar kongruen, nanti ada segitiga yang kongruen. Bagaimana syaratnya, bagaimana sifatnya dua buah segitiga itu yang sebangun dan kongruen akan kita pelajari nanti. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, ya kan, di depan ada beberapa jenis gambar, ya kan? Ada beberapa jenis gambar. Ya. Ada gambar yang ini namanya gambar piramida Mesir, kemudian ini adalah papan catur, kemudian ini ada dua buah bintang, kemudian ini ada SpongeBob ya, ini yang suka nonton kartun, masih ya suka nonton kartun ya. Nah, kemudian ada dua buah foto, ya kan, fotonya sama tapi ukurannya berbeda, dan ini adalah gambar ubin atau keramik yang ada di rumah. Nah, coba apa kira-kira yang dapat kamu simpulkan dari pasangan gambar itu? Ya, di sini ada dua buah piramida, kemudian di sini ada persegi, ya kan, kemudian di sini ada bintang, di sini ada ubin, ya, kemudian di sini ada dua buah foto dan lain sebagainya. Nah, sekarang, ya kan, sebuah bangun datar, ya kan, dikatakan sebangun itu adalah jika memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda, itu dikatakan sebangun. Perhatikan di sini, ya. Di sini ada dua buah piramida, ukurannya berbeda tapi bentuknya sama, maka dua piramida ini, ya kan, merupakan bangun yang sebangun. Kemudian foto ini, ya kan, dua foto ini sama, bentuknya sama, sama-sama persegi panjang, tapi ukurannya berbeda, ya kan. Kemudian dua buah bintang ini juga, ya kan, ukurannya berbeda, bentuknya sama, ya kan. Sedangkan bangun datar dikatakan kongruen itu jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya adalah gambar SpongeBob ini. Kemudian ada papan catur ini ada bentuknya persegi, bentuknya sama, ukurannya sama, sehingga ketika dipasangkan itu akan posisinya selalu sama. Kemudian di sini ada papan keramik, ya, atau ubin, ya, itu juga merupakan contoh dua bangun yang kongruen. Nah, dua buah bangun datar yang sebangun itu selalu memenuhi syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, sudut yang bersesuaian, misalnya dua buah bangun ini, ya, ada dua buah bangun trapesium ini, ya kan, sudut di sini ini adalah seletak atau bersesuaian, ya. Kemudian sudut di sini dengan di sini bersesuaian, di sini, ya kan, bersesuaian, ya. Saya ambil contoh di sini. Nah, kalau seperti ini, ya kan, itu memenuhi syarat yang pertama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Sisi yang sini bersesuaian dengan sisi yang sini, perbandingannya berarti 3:6 atau 1/2. Kemudian di sini 2/4, ya kan, 2/4, perbandingannya berapa? 1/2. Di sini 5, di sini 10, perbandingannya 1/2. Di sini 4/8, itu juga 1/2. Sehingga sisi yang bersesuaian, ya kan, itu mempunyai perbandingan sama, maka dia memenuhi syarat yang kedua. Nah, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat ini, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar,
dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, ya. Nah, ini dua buah bangun datar yang sebangun, itu syaratnya. Nah, sekarang perhatikan pada gambar trapesium ABCD dan EFGH. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A itu sama dengan sudut E, sama-sama 115. Kemudian sudut B dengan sudut F, sudutnya sama, yaitu 75 derajat. Kemudian sudut C atau BCD, ya kan? Ini sudut BCD itu sama dengan sudut FGH, ya, atau besarnya adalah 89 derajat. Dan yang terakhir sudut CDA itu sama dengan sudut GHE, yaitu 110 derajat. Maka dia memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, panjang AB. Oke, perhatikan pada contoh berikut. Ada dua buah trapesium, yaitu ABCD dan EFGH, ya kan? Sudut DAB, ya kan, itu bersesuaian dengan sudut HEF atau FEH, ya kan, besarnya yaitu 115 derajat. Kemudian sudut ABC, ya kan, itu sama dengan sudut EFG, besarnya adalah 75 derajat. Kemudian sudut FGH itu sama dengan sudut BCD, yaitu 89 derajat. Dan sudut ADC itu sama dengan sudut EHG, yaitu 110 derajat. Kemudian sisi EH bersesuaian dengan sisi AD, ya. Perbandingannya berapa? 6:3 atau 2:1. Kemudian EF banding AB 8:4, 2:1. FG banding BC, FG itu adalah 10, BC 5, jadinya disederhanakan menjadi 2:1. GH banding CD 4:2, ya, sederhanakan menjadi 2:1. Maka dua bangun datar ABCD dan EFGH ini dikatakan sebangun. Oke. Nah, ini perbandingannya, ya kan, sisi-sisi yang bersesuaian. AB dengan EF, BC dengan FG, CD dengan GH, dan DA dengan HE. Perbandingannya adalah 1:2. Oke. Selanjutnya, kesebangunan itu dilambangkan dengan simbol notasi seperti ini, ya, seperti ombak di lautan, ya. Maka sesuai definisi tadi bahwa segi 4 ABCD, ya kan, itu sebangun dengan segi 4 EFGH, sehingga penulisannya ABCD sebangun dengan EFGH. Ini notasinya seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Dua bangun datar sebangun itu tidak akan terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Jadi misalnya, ya, ini posisi yang pertama. Dua bangun ini sebangun, posisinya harus seperti ini, ya kan? Nah, atau boleh juga posisinya diputar seperti ini. Jadi tidak harus posisinya harus sama persis, ya kan? Jadi diputar, ya kan, dengan posisi seperti ini, maka dua bangun datar ini tetap sebangun. Jadi dua buah bangun datar itu tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun, ya. Saya ulang, dua bangun datar sebangun itu tidak terpengaruh oleh posisi kedua belah bangun tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, apakah segitiga ABC, ya kan,
itu sebangun dengan segitiga EDC. ABC sebangun dengan segitiga EDC. Nah, jawabannya adalah sebangun. Kenapa? Oke, perhatikan. Sifat dua segitiga yang sebangun. Dua buah segitiga yang sebangun ya, itu akan terpenuhi ya kan, sifat dua segitiga yang sebangun akan terpenuhi jika memenuhi salah satu ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Perhatikan, AB ya bersesuaian dengan DE. Ini mempunyai perbandingan yang sama dengan BC banding EF, AC banding DF. Itu sisi yang bersesuaian. Kemudian ya, ini contoh. Yang kedua, sudut yang seletak itu sama besar atau sudut. Sudut ini dengan sudut ini sama besar. Kemudian sudut sini dengan sudut ini juga sama besar. Sudut itu dengan sudut anu ini juga sama besar ya, sehingga dua segitiga ini dikatakan sebangun. Oke, nah ini jadinya seperti ini ya kan, atau seperti ini, misalnya sama. Yang ketiga, satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Perhatikan, satu sudut sama besar di sini ya, sama. Kemudian kedua sisi yang mengapit itu sebanding 2:4. Di sini 3:6. Ini mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Maka dua segitiga ini dikatakan sebangun. Oke. Sekarang bagaimana dengan kongruen? Dua buah segitiga dikatakan kongruen itu jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Lihat, dua segitiga ini, ya kan? Dua segitiga ini ketika digabungkan menjadi satu, ya, akan posisinya sama. Sisi yang bersesuaian itu mempunyai panjang yang sama, ya kan? Nah, ini sisinya. Ya kan? Oke, panjangnya sama, panjang sisi yang sama, dan sudutnya ya kan, sudut yang seletak itu sama besar. Oke, perhatikan ini sudut yang sebelah kiri. Oke, kemudian ini sama, dan oke ya, oke, maka dua segitiga ini dikatakan kongruen ya. Oke. Perhatikan dua segitiga di bawah. Yang pertama, sifat-sifat dari dua segitiga kongruen, yaitu sisi, sisi, sisi. Artinya ketiga sisinya itu mempunyai panjang yang sama. Jadi sisi yang bersesuaian itu mempunyai panjang yang sama. Itu sifat yang pertama ya. Atau ketika dipasangkan maka akan tepat sesuai dengan bentuk dari segitiga tersebut. Sifat yang kedua, sudut sisi sudut ya. Salah satu sisinya itu mempunyai ya kan, mempunyai panjang sisi yang sama ya. Ini sisi, kemudian sisi yang satunya. Oke ya, ini sudutnya. Jadi sudut sisi sudut, ini sifat yang kedua, sehingga ketika dipasangkan akan tepat ya pada G-nya. Oke. Sifat yang ketiga, sisi sudut sisi ya kan. Sisi, sudut, sisi. Dua sisinya ini sama panjang, kemudian sudutnya sama besar, kemudian
sisi yang satunya juga sama panjang, maka ketika dipasangkan akan tepat ya. Ini sifat yang ketiga ya. Oke, terus apa yang dapat kamu simpulkan dari pelajaran hari ini ya kan? Kesimpulannya bahwa dua buah segitiga yang kongruen itu dapat terpenuhi jika salah satu dari ketiga sifat itu terpenuhi, yaitu sisi, kemudian sisi sudut sisi, dan sudut sisi sudut. Nah, itulah pembelajaran kesebangunan dan kongruensi pada pagi hari ini ya kan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya melalui Vicon pada pertemuan minggu depan. Demikian penjelasan materi tentang kesebangunan dan kongruensi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang memang belum bisa dipahami oleh kalian, silakan kalian bisa langsung tanyakan, bisa melalui WA, atau pertanyaan itu disimpan untuk ditanyakan pada pembelajaran besok. Karena jadwal besok kita adalah Vicon, sehingga kita bisa langsung interaktif, saling tanya jawab dan diskusi tentang materi-materi yang belum jelas. Dan mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu mengingat pesan ibu, yaitu 3M: menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, serta menjaga jarak dengan yang lain. Nah, terima kasih.